Halo dan selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita hari ini. Saya tahu Anda yang sedang mendengarkan saat ini adalah tipe pembelajar sejati. Mungkin Anda sedang bersiap untuk diskusi berat, atau ingin memperluas wawasan lintas disiplin, atau mungkin sekedar punya rasa ingin tahu yang ya tidak ada habisnya tentang bagaimana dunia ini bekerja. Betul sekali. Nah, penelusuran mendalam kita kali ini membawa sebuah misi yang cukup menantang. Kita akan membedah sebuah gagasan filosofis yang mencoba menarik satu garis lurus melewati batas-batas agama yang sudah ribuan tahun berdiri. Dan ini bukan topik yang ringan ya. Sama sekali bukan. Materi utama kita hari ini berasal dari sebuah video YouTube yang berjudul Allah and the Holy Spirit in Hinduism, dari saluran The Mahdi Has Appeared. Kalau Anda melihat aslinya, format video ini tuh berupa dialog mendalam antara seorang pemandu spiritual dan muridnya yang bernama Tiffany. Iya, dan sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu konteks dasar yang perlu kita letakkan di atas meja sejak awal. Silahkan. Materi yang sedang kita bedah ini memiliki muatan teologis yang spesifik dan sangat sinkretis. Artinya, sumber ini secara aktif mengambil dan menggabungkan konsep dari Hinduisme, lalu kekristenan, dan juga Islam ke dalam satu payung filosofis yang sama. Kayak dicampur gitu ya? Tepat. Jadi saya ingin menegaskan kepada Anda yang mendengarkan, kita tidak di sini untuk memihak atau memvalidasi doktrin ajaran manapun. Misi kita murni membongkar cara pandang sumber ini dalam melihat pola lintas agama dan menyajikannya kepada Anda sebagai sebuah pemikiran yang menarik untuk dianalisis, bukan sebagai kebenaran mutlak. Oke, mari kita urai hal ini. Coba Anda bayangkan sebuah senario. Bagaimana jika konflik antar agama yang mewarnai sejarah manusia selama ribuan tahun ini sebenarnya terjadi karena kita semua salah memahami metafora yang sama? Itu pertanyaan yang luar biasa besar. Kan? Bagaimana jika semua ajaran ini menunjuk pada realitas yang sama persis, tapi kita tuh terlalu sibuk bertengkar tentang siapa yang punya kosakata paling bagus? Itu premis radikal yang ditawarkan di sini. Menariknya, mereka tidak langsung melempar kita ke teori yang rumit. Mereka mulai dari dasar banget. Benar, mereka mulai dari sebuah fondasi yang sangat esensial. Apa syarat utama seseorang bisa menerima pengetahuan spiritual? Mereka mengambil kisah percakapan antara Krishna dan Arjuna dari teks kuno Hindu, Bhagavad Gita. Ya, adegan yang sangat epik di medan perang. Betul. Dalam narasi itu, Krishna ingin mewariskan rahasia alam semesta, tapi dari sekian banyak orang di dunia, dia secara spesifik memilih Arjuna. Kenapa harus Arjuna? Alasannya ternyata karena Arjuna memiliki satu kualitas langka. Hatinya benar-benar kosong dari rasa dengki. Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana sumber tersebut mendefinisikan rasa dengki itu sendiri. Ini bukan sekedar dengki dalam artian sosial sehari-hari ya. Kayak iri tetangga beli mobil baru gitu kan? Nah, bukanan seperti itu. Sumber ini memposisikan kedengkian sebagai semacam penutup mata spiritual. Selama masih ada rasa dengki di dalam diri seseorang, otaknya secara harfiah tidak akan bisa memproses kebenaran ilahi. Sama sekali tertutup. Sama sekali. Dan untuk memperkuat ide ini, mereka menarik benang merah yang sangat berani ke tradisi Abrahamik. Spesifiknya, kisah kejatuhan setan dari Taman Eden. Cerita yang sangat familiar untuk banyak orang. Argumen yang disampaikan adalah, Tunggu, jadi mereka membandingkan Arjuna dengan setan? mereka membandingkan kondisi hati keduanya. Coba kita pikirkan, apakah setan diusir karena dia kurang cerdas? Rasanya tidak. Jelas tidak. Apakah dia ragu akan eksistensi Tuhan? Tidak mungkin. Dia berinteraksi langsung dengan Tuhan. Alasan tunggal kejatuhannya adalah hatinya dipenuhi kedengkian terhadap manusia. Kedengkian murni. Ya, jadi menyingkirkan rasa dengki ini bukan sekedar anjuran moral agar kita jadi orang baik, tapi ini adalah prasyarat mutlak. Tanpanya, pintu menuju pengetahuan tinggi otomatis terkunci. Wah, itu langsung membawa kita ke syarat kedua yang mereka bahas, yaitu konsep menjadi wadah yang kosong. Ini metafora klasik, tapi mereka membawanya ke level yang jauh lebih ekstrim. Menjadi gelas kosong ibaratnya. Benar, kalau Arjuna atau Anda yang sedang mendengarkan atau saya ingin diisi dengan pengetahuan baru, kita harus bersedia membuang ego kita dulu. Sumber ini mengutip tradisi Islam dari keluarga Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa seorang guru spiritual wajib terus menambah pengetahuan muridnya selama sang murid mampu dan mau menerimanya. Mampu di sini kuncinya adalah kapasitas. Ruang kosong di dalam pikiran sang murid. Tepat.
Kalau pikiran seseorang sudah penuh dengan asumsinya sendiri atau penuh kebanggaan atas apa yang sudah dia ketahui, tidak ada lagi ruang untuk setetes pengetahuan baru. Dan ini membuat saya berpikir untuk Anda yang mendengarkan, seberapa sering sih Anda mengosongkan asumsi sebelum mempelajari hal baru? Jarang sekali manusia modern melakukan itu. Kita sering masuk ke diskusi dengan membawa tameng pertahanan mental. Selalu siap membantah ya. Nah, setelah dua syarat ini terpenuhi, yaitu hati tanpa dengki dan bersedia jadi wadah kosong, barulah sumber kita mulai memetakan inti filosofi mereka. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Mereka memetakan 3 manifestasi Tuhan. Betul, semacam klaim Trinitas yang muncul secara paralel di berbagai agama besar. Mari kita bahas satu persatu. Mari kita mulai dari struktur paling atas. Tingkat 1 adalah apa yang mereka sebut sebagai Tuhan yang mutlak, atau the ultimate God. Yang paling tinggi ya? Ya, dalam literatur Hinduisme, ini diidentifikasi sebagai Brahman. Di kekristenan, ini selaras dengan konsep Bapa di surga. Sedangkan dalam Islam dan Yudaisme, sumber ini merujuk pada kata Hua, yang berarti dia, atau frase I am that I am, saat Tuhan berbicara kepada Musa. Aku adalah aku. Betul. Klaim utamanya adalah pada tingkat pertama ini, Tuhan sepenuhnya berada di luar jangkauan kesadaran ciptaan. Jadi manusia sama sekali tidak bisa memahaminya? Sama sekali tidak bisa. Ada analogi cemerlang dari sumber ini yang sangat membantu visualisasinya. Coba bayangkan ada seekor semut. Oke, seekor semut? Semut ini sedang merayap di atas meja kerja Anda. Dengan keterbatasan biologis dan kesadarannya, mungkinkah semut itu bisa memahami konsep manusia? Pasti tidak. Apakah dia mengerti kenapa Anda menatap layar dan mengetik laporan? Buat si semut, mungkin saya cuma bayangan raksasa yang tidak jelas maknanya. Tepat sekali. Realitas semut terlalu sempit untuk memproses eksistensi Anda. Argumen yang disampaikan adalah, posisi manusia saat berhadapan dengan Tuhan yang mutlak itu persis seperti semut tadi. Kita terkurung dalam 3 dimensi fisik dan waktu linier. Kita tidak mungkin bisa memahami sesuatu yang eksis di luar struktur ruang dan waktu tersebut, kecuali manusia itu sendiri berevolusi menjadi Tuhan. Pemahaman utuh itu mustahil. Sangat mustahil. Menarik banget. Karena jarak pemahaman yang tidak bisa dijembatani ini, sumber kita memperkenalkan tingkat 2. Dan mereka menyebutnya sebagai jiwa super atau the super soul. Ini jembatannya. Ya, disinilah mereka mulai menjahit benang merah teologi dengan sangat berani. Jiwa super ini, yang asalnya dari konsep Bhagavad Gita, diklaim sama persis dengan Roh Kudus dalam ajaran kekristenan. Dan yang lebih mengejutkan, mereka menyamakan jiwa super ini dengan kata Allah dalam ajaran Islam. Nah, bagian ini membutuhkan sedikit kehati-hatian dalam penjelasannya. Silakan diperjelas. Menurut kerangka berpikir mereka, kata Allah di sini tidak merujuk pada Tuhan mutlak di tingkat 1 yang tidak bisa dipahami tadi. Oh, jadi berbeda ya? Berbeda secara manifestasi, mereka mengartikan kata tersebut sebagai kumpulan dari semua atribut ilahi yang sempurna, seperti rahmat, belas kasihan, dan kebaikan yang aktif beroperasi di dalam alam semesta. Jiwa super ini, wajah ilahi yang sebenarnya berinteraksi dengan ciptaan. Berarti kalau Tuhan tingkat 1 itu tidak tersentuh, jiwa super ini yang secara aktif mengurus alam semesta. Pendekatannya seperti itu. Untuk menjelaskan hubungan spasialnya, sumber ini memberikan analogi yang sangat visual. Bayangkan ciptaan itu seperti pergerakan angin. Angin yang bertiup. Ya, dan bayangkan jiwa super itu sebagai udara. Udara tempat angin itu bergerak. Tepat. Angin tidak akan bisa bertiup kalau tidak ada ruang lingkup udara. Jadi, ciptaan eksis di dalam jiwa super. Tapi di saat yang sama, udara itu meresap ke dalam angin. Artinya saling mengisi. Ciptaan ada di dalam jiwa super, dan jiwa super ada di dalam ciptaan. Keduanya hadir di ruang yang sama. Wow, analogi spasial yang indah. Lalu dari jiwa super yang ada di mana-mana itu, kita masuk ke tingkat 3. Di sini skalanya mengecil menjadi jiwa individu atau the individual soul. Di Hinduisme ini adalah Atman. Percikan ilahi di dalam makhluk. Benar, kita semua adalah percikan dari jiwa super yang tertanam di tubuh fisik. Sumber mengaitkannya dengan bahasa Arab, spesifiknya kata insan untuk menyebut manusia. Mereka mengartikan akar kata insan sebagai dia yang lupa. Ini poin filosofis yang sangat kuat. Sangat. Kita ini pada dasarnya adalah percikan ilahi yang amnesia.
Kita terpisah dari sumber asal kita dan lupa siapa kita sebenarnya. Jadi kita lahir ke dunia, masuk ke tubuh biologis, dan tiba-tiba lupa ingatan. Persis. Kita terperangkap dalam ilusi bahwa kita ini entitas yang terpisah-pisah. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, disinilah titik di mana umat manusia mulai salah paham secara massal menurut sumber tersebut. Kesalahpahaman terbesar dalam sejarah agama. Betul. Dan untuk menjelaskan bagaimana kesalahpahaman ini terjadi, sumber ini menceritakan momen penampakan wujud universal. Momen epik Krishna dan Arjuna lagi. Ya, Krishna menyingkapkan wujud universalnya kepada Arjuna. Krishna memperlihatkan bahwa dia memiliki ribuan wajah dan menyatakan bahwa dirinya eksis di dalam segala hal, di hati seekor sapi, di dalam selembar daun, hingga di hati seorang mistikus. Semuanya terhubung. Dan sumber ini menyeimbangkan cerita Hindu tersebut dengan kutipan yang luar biasa dari tradisi lain. Mereka mengutip ucapan Yesus dari Injil Thomas. Yesus berkata, "Belah sepotong kayu, aku ada di sana. Angkat sebuah batu, dan engkau akan menemukanku di sana." Berarti pesannya konsisten melintasi batas geografi dan budaya? Sangat konsisten. Mereka juga menambahkan kisah mistik Islam tentang Imam Shadiq. Suatu hari, muridnya mengalami pencerahan dan melihat wujud gurunya memenuhi seluruh langit. Saat dia lari ke pohon, wujud itu ada di batang pohon. Lari ke lautan, wujud itu ada di dalam air. Pemandangan yang pasti sangat membingungkan sekaligus menakjubkan buat sang murid. Tentu saja. Tapi disinilah masalahnya muncul. Karena figur-figur seperti Krishna, Yesus, dan Imam Ali memanifestasikan sifat jiwa super ini dengan begitu kuat, para pengikut mereka salah mengambil kesimpulan. Mereka mengira tubuh fisiknya adalah Tuhan mutlak. Akurat sekali. Para pengikut ini tidak mampu melihat batas antara wadah manusia dengan jiwa super yang bermanifestasi melaluinya. Mereka mengira figur fisik ini adalah Tuhan mutlak di tingkat 1. Padahal tingkat 1 sama sekali tidak bisa dipahami. Betul. Akhirnya mereka mulai menyembah wujud fisik tersebut. Sumber ini menyebut kondisi ini sebagai garis tipis antara memahami konsep teologis tingkat tinggi dengan jatuh ke dalam kesyirikan atau menyekutukan Tuhan. Karena kegagalan memahami metafora ini, umat manusia akhirnya terjebak dalam dogma-dogma kaku yang membuat kita saling serang selama ribuan tahun. Terjebak menyembah jari yang menunjuk ke bulan, bukan melihat bulannya sendiri. Metafora yang sangat pas. Jadi, apa makna dari semua ini? Untuk Anda yang mendengarkan saat ini, mungkin konsep ini terdengar mengawang-awang di ranah teologi kuno. Tapi sumber kita menariknya kembali ke kehidupan sehari-hari. Aplikasi nyata yang pertama adalah sinkronisitas. Bahasa alam semesta. Ya, kalau jiwa super ada di mana-mana, maka alam semesta itu selalu berbicara kepada kita. Sumber ini menyebutkan bahwa Tuhan bisa berbicara bahkan melalui batu di tanah. Inilah alasan kenapa kebetulan-kebetulan kecil dalam hidup Anda terjadi. Karena semuanya diorkestrasi oleh satu kesadaran yang sama. Betul. Aplikasi kedua jauh lebih dalam secara sosial, yakni memahami aturan emas atau the golden rule secara harfiah. Lakukan kepada orang lain apa yang ingin orang lain lakukan padamu. Ya, dan sumber ini membedah kisah pengadilan terakhir yang sangat terkenal. Tuhan bertanya kepada manusia, "Mengapa kamu tidak memberiku makan saat aku lapar?" Manusia bingung. Bagaimana Tuhan bisa lapar? Lalu Tuhan menjawab, "Saudaramu lapar dan kamu tidak memberinya makan." Kesimpulan logis dari sumber ini sangat menampar. Berbuat baik kepada orang lain itu bukan sekedar saran moral supaya kita jadi orang baik di masyarakat, melainkan ini adalah realitas fisika spiritual. Fisika spiritual, saya suka istilah itu. Jika semua manusia benar-benar berasal dari jiwa super yang sama, maka menyakiti orang lain berarti secara harfiah menyakiti diri sendiri. Dan lebih jauh lagi, secara harfiah menyakiti Tuhan. Ilusi pemisahan fisik itu sama sekali tidak relevan di tingkat ini. Ini mengubah total cara kita memandang interaksi sosial. Kalau saya marah pada seseorang, saya sedang marah pada bagian dari diri saya sendiri. Tepat. Dan pemahaman mendalam tentang fisika spiritual ini membawa kita ke aplikasi ketiga, yaitu ketenangan ekstrim. Ketenangan ekstrim. Ini bagian favorit saya dari seluruh pemaparan mereka. Kisah Imam Ali. Betul. Ada kisah tentang Imam Ali yang sedang duduk santai bersandar di bawah sebuah tembok yang sudah miring dan hampir runtuh.
Orang-orang di sekitarnya panik setengah mati. Menyuruh beliau menyingkir. Tentu saja, itu insting dasar manusia. Tapi Imam Ali sama sekali tidak bergeser. Kenapa dia tidak takut mati tertimpa tembok? Jawabannya karena beliau memiliki kesadaran penuh bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa izinnya. Disinilah letak pemahaman tingkat 2 tadi bekerja secara praktis. Iya, karena jika tembok itu jatuh, itu karena Tuhan yang meresap di dalam partikel-partikel tembok itu mengizinkannya jatuh. Tidak ada kecelakaan acak di alam semesta ini. Ketenangan ekstrim ini hanya bisa dicapai ketika ilusi keterpisahan kita sudah sepenuhnya runtuh. Sebagai rangkuman dari eksplorasi panjang kita, sumber ini yang membawa bendera revolusi Mahdi atau agama damai dan cahaya Ahmadi, tampaknya mencoba menyatukan kepingan puzzle yang berserakan. Mereka mengambil elemen dari Hinduisme, kekristenan, dan Islam ke dalam satu payung besar. Menyatukan semuanya. Bahwa pada hakikatnya, melampaui segala perbedaan ritual, kita semua adalah satu jiwa yang bermanifestasi ke dalam miliaran tubuh manusia yang berbeda. Sebuah cara pandang yang luar biasa ambisius dan memutarbalikan banyak dogma tradisional. Sangat provokatif, tapi dirangkai dengan argumen yang kohesif. Nah, sebelum kita mengakhiri diskusi ini, saya punya satu pemikiran provokatif akhir untuk Anda yang mendengarkan. Bayangkan sebentar, jika gagasan dari sumber kita hari ini benar, coba pikirkan orang yang paling membuat Anda kesal dalam hidup Anda. Musuh terbesar. Ya, musuh terbesar Anda di tempat kerja, atau bahkan orang asing yang baru saja berdebat dengan Anda di media sosial pagi ini. Menurut konsep ini, mereka memiliki jiwa super yang sama dengan Anda. Jika itu benar, apakah setiap pertengkaran manusia di bumi ini pada dasarnya hanyalah alam semesta yang sedang bertengkar dengan dirinya sendiri? Sesuatu yang sangat layak direnungkan. Sangat layak Anda renungkan saat Anda berinteraksi dengan orang lain hari ini. Baik, terima kasih kepada Anda yang telah ikut serta dalam penelusuran mendalam yang dikurasi khusus ini. Teruslah menjaga rasa ingin tahu Anda, tetap berpikiran terbuka, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi kita selanjutnya.